Dan ini baru satu-satunya di antara semua gubernur yang memasukkan kurikulum anti korupsi di sekolah-sekolah cuma di Jawa Tengah, dan itu dipimpin oleh Mas Ganjar. Voter itu harus rasional, tidak boleh kayak pengikut follower. Karena kalau kita menjadi follower, kita akan menjadi sesat. Jadi kayak apa yang kita dukung itu seperti Tuhan. Relawan itu saya nggak tahu mereka lahir dari mana, makanya saya sering sampaikan hari ini banyak relawan-relawan siluman. Salah satu petinggi partai mengatakan bahwa ya Ganjar gagal gitu. Apa prestasi Ganjar lah? Ganjar menjadi pedagang, Anies pedagang, Prabowo pedagang. Tinggal dagangannya siapa yang berkualitas? Kalau menguji orang kasih jabatan. Oh, dites ya, tesnya pakai kekuasaan ya. Berubah atau tidak orang itu. Oke. Dan saya karakter yang tidak berubah. Oh, berarti kita inget nih. Ini udah direkam ya kan? Nanti ketika Bang Noel gimana, Bang lu pernah ngomong begini nih Bang gitu ya. Iya. Pak Jokowi kemarin statement tuh, Pak Prabowo selanjutnya nih. Oke. Apakah ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi nggak mendukung Ganjar untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nih Bang? Halo, selamat datang kembali di Diatalk. Masih kita ngobrolin seputar kandidasi calon presiden yang akan bertanding di Pilpres 2024. Seperti kita ketahui bahwa saat ini menuju tahun pemilu 2024 lagi kencangnya atau lagi semakin masifnya berita tentang banyak tokoh-tokoh nasional yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden 2024. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas sosok yang menjadi, bisa dikatakan selalu menjadi top ataupun pemenang di setiap survei, lembaga survei di Indonesia, yaitu adalah Bapak Ganjar Pranowo. Nah, kali ini gua udah kedatangan salah satu ketua relawan Ganjar, Bang Eben. Bang, namanya manggil Bang Eben aja lah ya. Ya, Bang Noel aja, Noel. Bang Noel adalah ketua GP Mania. Jadi sebelumnya itu ketua relawan Jokowi Mania, sekarang jadi GP Mania, Bang. Ya. Sebelum banyak, gue pengen nanya nih, Bang. Kenapa kok harus ada manianya di belakangnya, Bang? Dari Jokowi Mania, sekarang GP Mania. Itu kenapa, Bang? Itu gue ngejawabnya susah. Apa juga gue gak ngerti. Tapi ya itu kan sebuah gimmick aja lah ya. Nggak ada artis secara ideologis dan politis. Jadi saya ngejawabnya juga ya nggak itu juga sih. Jadi cuma buat ini doang. Kirain ada mania tuh mantap gitu. Wah. Nah Bang, dari Jokowi, mendukung Jokowi, kemudian saat ini mendeklarasikan untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo. Nah, kalau gua tahu, Bang, setahu gue, Abang salah satu yang duluan nih, Bang, mendeklarasikan untuk memilih Pak Ganjar gitu. Ya. Kenapa itu, Bang? Pertama gini, yang harus dipahamin kenapa saya mendukung Ganjar, banyak pertimbangan-pertimbangan yang saya ambil secara ideologis dan politik. Pertama itu, kedua, ada satu hal, peristiwa politik yang harus saya perjuangkan, yaitu apa? Yaitu 3 periode. Oke. Karena saya relawan Jokowi yang menolak gagasan 3 periode. Jadi alasan substansinya kenapa saya mendukung Ganjar, karena saya menolak 3 periode. Nah kemudian hari ini banyak relawan mendukung Mas Ganjar, kemudian banyak partai-partai melirik Mas Ganjar. Itu sebuah kemenangan moral dan politik saya lagi yang kedua, ketika seandainya gagal 3 periode, kemudian apa yang saya perjuangkan Mas Ganjar diterima publik, ya ada semacam kesenangan lah untuk diri saya secara politik dan kemenangan. Karena apa yang saya perjuangkan itu sedikit ada semacam keberhasilan. Tapi bukan di situ yang paling penting. Karena kita berharap 2024 itu bagaimana demokrasi kita berkualitas. Itu yang paling penting di antara semua. Setelah gagal 3 periode,
kemudian gagal perpanjangan dan gagal juga jadi wapres Presiden Jokowi ya. Ya, Nah, kita berharap 2024 nanti demokrasi kita berkualitas, tidak soal dukung mendukung, bukan soal dukung Ganjar, dukung Anies, dukung Prabowo, tapi kita mendukung bagaimana 2024 kepemimpinannya itu diisi oleh gagasan-gagasan dalam tawaran-tawaran program. Jadi tidak bicara soal kekuasaan. Kita khawatir jangan sampai 2024 hanya ajang mencari kekuasaan. Jadi bukan ajang bagaimana menawarkan gagasan. Itu. Dan tidak kalah pentingnya adalah untuk menuju 2024 demokrasi yang berkualitas harus diisi oleh yang namanya rekonsiliasi. Oke. Selama belum ada rekonsiliasi, karena kita belajar dari 2017 dan 2019. Kenapa? Di situ ada peristiwa politik yang menurut saya peristiwa politiknya soal pilkada dan pilpres. Pilkada dan pilpres itu kita lihat begitu mengerikan ya, brutal menurut saya. Karena demokrasi yang saya inginkan bukan itu dulu. Kita perjuangkan demokrasi bukan dengan cara brutal kayak 2017 dan 2019, di mana orang melakukan semacam ancaman-ancaman politik dan ancaman fisik. Dan itu tidak bagus untuk kita. Harusnya ada yang namanya oposisi, ancamannya adalah tidak memilih. Itu yang benar. Itu loh. Atas kemudian dia menawarkan sebuah gagasan-gagasan yang bisa menjadi solusi, tapi sebagai oposisi yang baik tidak begitu. Oposisi yang benar ya tunggu aja nanti sampai dia lengah atau tidak, hajar kebijakannya yang tidak berpihak. Ya, oke Bang. Sampai situ tadi ya poinnya adalah bagaimana ingin menciptakan demokrasi yang berkualitas. Nah, kenapa Abang memilih sosok Ganjar dalam hal yang tadi keresahan-keresahan yang Abang sampaikan gitu loh. Abang memilih Ganjar untuk merepresentasikan isu-isu yang keresahan yang Abang inginkan itu. Alasannya itu apa? Ini, itu pertanyaan yang menarik. Kenapa saya harus memilih Ganjar? Jawaban substansinya sudah ya tadi ya, soal saya menolak 3 periode. Saya melihat sosok Ganjar ini selain anak muda, kedua dia mampu bekerja, ketiga ada hal yang ideologis dia perjuangkan. Misalnya kayak dia melawan kejahatan berbasis korupsi. Kedua, dia sangat tidak mentoleransi orang-orang yang coba mengganggu ideologi bangsa ini. Nah, itu yang saya suka dari Ganjar. Interestnya ya. Karena ada perjuangan ideologis itu. Gitu. Jadi tidak semata-mata saya mendukung atau apa ke Mas Ganjar itu karena ada pertimbangan-pertimbangan yang emosional, enggak. Karena saya kan pemilih ya, voter. Voter itu harus rasional, tidak boleh kayak pengikut follower. Karena kalau kita menjadi follower kita akan menjadi sesat. Jadi kayak apa yang kita dukung itu seperti Tuhan. Nah, saya nggak mau itu. Saya belajar dari kejadian Ahok dan Jokowi, di mana banyak follower-follower yang daya kritisnya hilang. Kenapa? Mendominasi cara berpikirnya yang sangat emosional. Jadi akhirnya nggak objektif mengkritik sebuah kebijakan. Susah gitu. Untuk mengkritik sesuatu. Nah, itu yang kita tidak mau. Kita nggak mau, karena kan kita memilih pilihan sistem yang sudah kita sepakati, yaitu demokrasi. Walaupun demokrasi adalah sistem yang terbaik dari yang terburuk. Gitu. Jadi ya Mas Ganjar ini menurut saya pada pilihan ideologis saya itu, pertama menolak 3 periode dan ada perjuangan persoalan yang lainnya, itu apa? Dia menolak gerakan-gerakan yang anti terhadap Republik dan ideologi Pancasila. Itu yang saya hari ini punya kesamaan perjuangan, gitu loh. Kemudian isi turunannya dia apa? Ya itu yang bisa kita lihat sebetulnya, misalnya kayak berkaitan dengan APBD Jawa Tengah.
APBD Jawa Tengah itu yang saya lihat Mas Ganjar itu sangat apa ya, sangat terbuka ya soal APBD, dan apalagi pendistribusian dan resapan anggarannya juga kan didistribusi ke daerah-daerah yang sekiranya bisa dikucurkan lah. Yes. Tapi kan basisnya itu bisa kayak ada pembangunan 43 pasar, sekolah, rumah sakit dan lain-lain, dan infrastruktur yang lain lah. Dan itu kita bisa lihat kok, bisa kita lihat di beberapa itunya Mas Ganjar. Bang, kalau misalnya yang kita tahu gitu ya, Mas Ganjar ini kan sangat mencoba untuk merevolusi seluruh birokrat ketika pas pertama kali untuk maju sebagai gubernur gitu. Maksudnya itu yang dikenal sama Betul. orang itu, akhirnya mereformasi birokrasi di Jawa Tengah itu sendiri salah satu gitu. Nah, Ya, kalau Bang Noel sendiri nih, kalau gue kasih pertanyaan, 3 deh kebijakan yang menurut Abang ini kebijakan oke, ya, otentik dan bisa ditransformasikan ketika Pak Mas Ganjar ini bisa melanjutkan pemimpinan nasional itu. Apa kira-kira kebijakan apa yang menurut Abang tuh yang wah ini otentik dari dia yang emang bisa ini kan? ya hari ini beliau kan berani ngambil gebrakan yang luar biasa ya berkaitan tentang pendidikan anti korupsi. Oke. Ada kurikulum anti korupsi itu dia implementasikan dalam sekolah-sekolah. Oke. Dan ini baru satu-satunya di antara semua gubernur yang memasukkan kurikulum anti korupsi di sekolah-sekolah, Sekolah. cuma di Jawa Tengah, dan itu dipimpin oleh Mas Ganjar. Oke. Itu menarik. Kedua juga soal lelang jabatan. Lelang jabatan yang secara implementatif yang dilakukan Mas Ganjar soal tidak ada sogok-sogokan atau wani piro istilah bahasa Jawanya ya, itu cuma di Jawa Tengah. Dan itu bisa kita lihat dan bisa terukur gitu. Hal-hal yang kayak beginilah yang ini kan sebetulnya cita-cita saya ya, kita melawan korupsi ini tidak dengan kata-kata, tapi dengan sebuah praktek kerja, praktek nyata dengan regulasi dan sebagainya. Dan itu sudah dilakukan oleh Mas Ganjar, lelang jabatan, pendidikan anti korupsi. Dan itu praktek, bukan sebuah teori atau sebuah kata-kata yang disampaikan Mas Ganjar dalam sebuah kampanye atau pencitraannya. Karena beliau sudah tidak butuh citra. Gitu. Beliau tinggal mengimplementasikan lebih naik ke atas. Ketika dia jadi gubernur, naik ke atasnya ya jadi presiden. Kayak gitu kira-kira. Baru 2 tuh Bang? Baru 2. Satu lagi birokrasi soal yang itu. Apa satu lagi? Satu lagi soal keberpihakan terhadap pendidikan. Pendidikan. Dia di sana coba membangun pendidikan gratis untuk mereka yang benar-benar tidak mampu. Banyak orang-orang yang punya tingkat kecerdasan. Kalau dulu kan hanya orang mampu yang punya hak mendapatkan pendidikan. Nah di Jawa Tengah tidak, sebaliknya. Di Jawa Tengah setiap warga Jawa Tengah punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Apalagi mereka yang punya kecerdasan, punya kepintaran, tapi mereka tidak punya uang. Nah, Mas Ganjar coba memfasilitasi itu dengan apa? Membuat SMK atau SMA yang gratis untuk mereka-mereka yang punya tingkat kecerdasan. Dan itu diimplementasikan. Kedua juga soal yang lain, misal swasta kemahalan. Mas Ganjar mensubsidi untuk mereka yang tidak tidak punya kemampuan berkaitan pembayaran dan sebagainya, beli buku dan sebagainya. Dan Mas Ganjar berpihak untuk pendidikan. Berdasarkan dengan itu, gue punya data menarik nih Bang. Pada saat Februari ya, di data Februari nih, gue belum update lagi. Kebetulan basis risetnya masih dari Februari. Di Februari bahwasannya Ketua DPRD mengkritik kebijakan Pak Ganjar, mengatakan bahwa 40.000 anak di Jawa Tengah nggak bisa melanjutkan ke sekolah jenjang lebih atas karena pemicunya adalah yang nggak ada biaya buat pendidikan. Itu satu. Yang kedua adalah ternyata ini data Oktober, ini yang ngeluarin pemerintah Jawa Tengah, mengatakan bahwa masih ada 17 kecamatan di Jawa Tengah yang nggak memiliki unit SMA dan SMK. Itu kan maksudnya itu menjadi satu data menarik ya, data menarik bahwasannya ketika kita berbicara soal pendidikan di Jawa Tengah ternyata masih ada nih hal-hal yang emang jadi problem di sana, khususnya adalah perbentian ketidakbisaan para anak muda di Jawa Tengah itu untuk melanjutkan sekolah
karena permasalahan soal biaya. Itu Oke. tanggapannya. Nah, ini harus dipahamin dalam konsep otonomi daerah. Oke. Gubernur itu kan tidak punya otoritas full. Karena otoritas full secara pemerintahan daerah itu ada di bupati dan wali kota. Mereka penguasa anggaran full. Nah, seharusnya ini persoalan kebijakan politik lah ya, politik anggaran dan politik sebagainya. Nah, kita lihat ini kan hari ini tren resistensi ke Mas Ganjar tinggi ya, karena ada kebijakan politik yang kita lihat kecenderungannya ada semacam sinisme politik yang akhirnya apa? Coba menghold kebijakan-kebijakan yang berpihak itu. Jadi saya sih tidak kaget misalnya ada data atau riset yang kita temukan soal kayak tadi yang kamu sampaikan ada 17.000 anak tidak bisa 40.000. sekolah, 40.000 Setiap tahun. Setiap tahun ada 40.000 anak yang tidak bisa mendapatkan Melanjutkan. pendidikan kelanjutan. Kita hitung aja dari penduduk Jawa Tengah. Jawa Tengah itu 38 juta ya, kalau tidak salah. 38 atau berapa tuh? Kalau seandainya 40.000, kita hitung lagi, breakdown lagi, turun lagi, cuma berapa persen dari total itu. Nah, memang hal-hal kayak begini yang bisa menangani langsung kan bukan gubernur aja, gitu. Tapi pemerintah daerah yang berbasis kayak bupati, wali kota. Berarti secara quote and tweet ada tidak bersinerginya antara gubernur dengan bupati atau wali kota di bawah Ganjar ini, Pak? Bukan di bawah Mas Ganjar, tapi memang itu fenomenanya. Oke. Itu fenomenanya karena gini. Ganjar ini kan seperti orang yang tumbuh dengan wewangiannya, tapi kan orang coba ini melempar sesuatu yang tidak wangi. Biar apa? Biar ya bau juga. Dan kan saya lihat sih Mas Ganjar sedang memperjuangkan hal-hal yang menurut saya itu bisa diterima dengan kita yang berpihak ya, berpihak terhadap pendidikan, berpihak terhadap melawan terhadap korupsi dan sebagainya. Beberapa hal itu yang saya lihat Mas Ganjar masih pada tracknya, gitu. Kemudian data-data itu karena biar gimana pun basis data itu kan bisa kadang-kadang lebih politis lah saya melihatnya. Karena saya tidak tahu angka produktif dan angka anak muda di sana berapa juta atau berapa puluh ribu. Kalau seandainya 40.000 kan tinggal kita hitung sistematikanya kan nggak terlalu susah nemuinnya. Itu walaupun saya secara disiplin ilmu bukan anak statistik, gitu. Tapi bisa kita hitung berapanya gitu. Penyebaran di mana, misalnya kayak 40.000 itu kan tidak di Jawa Tengah, misalnya kayak di Semarangan sih. Pasti ada di Purwokerto lah, di mana lah, di Solo lah, di mana. Karena itu angka akumulasi dari semua wilayah yang ada di Jawa Tengah disatuin jadi 40.000 ketemu angkanya kan begitu kira-kira. Nah, tinggal kita lihat di mana aja itu angka itu bisa paling tertinggi di mana, kan bisa dicek. Dari 40.000 itu wilayah manakah yang paling tinggi angka pendidikan anak mudanya, putus sekolahnya di mana, itu kan ketahuan. Kalau kita kan dapat angka akumulasinya doang. Nah, saya mau lihat angka realnya di mana yang paling tinggi, cek aja. Itu. Nah, berarti yang berapa? Nah, kepala daerah di situ yang tidak bertanggung jawab, atau kepala daerah di situ yang tidak berpihak, gitu. Nah, ini juga maksudnya permasalahan pendidikan ini akhirnya itu berdampak kepada tingkat pengangguran. Pengangguran di salah satu pengangguran angka pengangguran di Jawa Tengah ini bisa dikatakan lebih tinggi dari batasan pengangguran nasional adalah 5,86%. Nah, Jawa Tengah ini lebih tinggi gitu, dan juga meskipun mengalami penurunan, Bang, selama COVID ya. Jawa Tengah itu salah satu yang emang masih bisa beradaptasi dengan keadaan COVID dan bisa melalui penurunan gitu. Nah, cuman masalahnya adalah tingkat pengangguran ini ditolong dengan banyaknya anak muda ini yang bertani segala macam gitu. Emang itu yang didukungnya Pak Ganjar gitu, Mas Ganjar gitu. Nah, cuman masalahnya ada banyak pengangguran justru banyak di perkotaan.
Nah, pada akhirnya kan berarti yang menjadi pertanyaan adalah di zaman yang serba disruptif dan teknologi segala macam ini, apakah Mas Ganjar belum punya kebijakan yang bagaimana mengakomodir para pengangguran-pengangguran di perkotaan ini sehingga mereka menjadi anak muda yang produktif Ya, gitu, Bang? itu kan namanya angka pengangguran produktif ya. Yes. Itu memang menjadi apa? Menjadi tanggung jawab Mas Ganjar sebagai pemegang regulasi karena dia sebagai gubernur. Tapi saya melihatnya ada solusi-solusi yang diberikan oleh kelompok pengangguran produktif ini. Misalnya kebijakan soal, kalau nggak salah ada beberapa platform digital yang dijadikan ruang buat kaum milenial atau pengangguran untuk bisa produktif bekerja. Tapi saya ada lupa saya soal Saya itu. tahu yang kayak untuk UMKM, UMKM apa UMKM go internasional, ya. ya basis itunya ya UMKM, tapi ada platformnya itu apa saya lupa, itu ada tuh Mas Ganjar punya itu. Karena beliau kan orangnya tidak buta soal industri digital ini ya. Karena berbisnis digital hari ini, kalau nggak salah ada platformnya apa gitu. Itu ada gitu. Jadi kan sekarang nih orang sedang beradaptasi dengan tatanan baru ya. Yes. Tatanan baru kok kayak saya gini yang sudah tahun jebot. Tapi kan jiwa masih muda, Bang. Gitu, tahun jebot apa namanya itu? Karena kan jauh dengan anak saya. Itu entah itu namanya apa, platform namanya apa gitu. Tapi itu ada yang sudah dijalankan oleh Mas Ganjar. Oke, ini Bang, gue balik lagi ke menciptakan cita-cita ya, kita menciptakan demokrasi yang bermakna ataupun demokrasi yang sehat ketika 2024 itu. Nah, cuman kan pertanyaannya balik lagi adalah banyak hal ketika kepemimpinan Pak Ganjar ini, Pak Ganjar dihadapkan dengan masyarakat langsung gitu kebijakannya. Kita yang paling besar ada dua, gitu. Kendem dan juga Wadas kemarin yang ramai gitu soal penolakan warga soal investasi di Jawa Tengah gitu, dan warga menganggap kalau Pak Ganjar sendiri nggak berpihak kepada masyarakat, hanya mementingkan pembahasan soal investasi dan ya quote and quote adalah oligark gitu, Pak. Oke. Itu semua sudah terjawab dengan kehadiran Mas Ganjar saat Yes. apa masalah itu lagi terkuak-terkuaknya. Dan kemarin beberapa hari yang lalu sudah ada semacam transaksi antara pemerintah Jawa Tengah dengan warga. Artinya sudah ada solusi. Ini kan persoalannya kan soal ganti rugi. Yes. Karena di situ kan ada waduk. Waduk itu kan memang peruntukannya buat warga ya. Buat jangka panjang. Orang tidak boleh melihat secara parsial kasus Wadas. Di situ memang banyak problem-problem yang orang tidak ketahui. Padahal kita tahu sekali bahwa aktivis-aktivis yang ngedampingin warga Wadas itu ya para pendukungnya Mas Ganjar semua, dan begitu juga para pendukung Jokowi. Gitu. Tapi kan mereka orang-orang kritis yang tidak mau petani di Wadas itu ditindas, dianiaya, apalagi kita lihat kemarin diintimidasi. Yes. Itu memang itu cara-cara yang tidak baik lah, tidak terhormat. Pemimpin yang demokratis, pemimpin yang berpihak tidak boleh melakukan represivitas terhadap warganya. Nah, Mas Ganjar dalam ujian itu beliau lulus, tidak ada kekerasan dilakukan oleh negara. Dan Ganjar langsung hadir di tengah-tengah itu. Dan sampai detik ini alhamdulillah itu sudah selesai kasus Wadas. Gitu. Cuman kan maksudnya yang dipertanyakan adalah kenapa nggak ada langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh Mas Ganjar ini yang akhirnya mungkin misalnya dia mencoba untuk mereview ulang perjanjian kontrak atau apa atau pengusaha dengan juga masyarakat. Itu kan sebenarnya yang menjadi kekhawatiran ketika Mas Ganjar ini misalnya dia menjadi pemimpin nasional gitu. Akhirnya semudah itukah mereka nantinya Mas Ganjar itu untuk membenturkan antara si corporate dan ataupun itu dengan warga gitu. Tanpa dari langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan sebelumnya. Ya sebetulnya langkah preventifnya kan sudah dilakukan, ya, namanya dialog dan sebagainya. Ini problemnya kan nih, kasus Wadas ini kan dimasukin ke lebih arah politis gitu ya. Akhirnya orang melihatnya secara politis juga. Padahal situ banyak hal yang bisa didialogkan, dikomunikasikan. Kan problem substansinya persoalan ganti rugi gitu. Atau bahasanya mereka tidak diorangin.
Yang sebelah sini diganti rugi sekian besar, kok di sini beda, kan persoalan itu doang. Nah mereka maunya sama dong. Nah itu kan sudah ketemu jalannya, solusi sudah ditemuin. Tapi memang ya langkah apa yang diperjuangkan kawan-kawan yang mendampingi warga Wadas tidak salah. Dan kita harus mengapresiasi. Kalau tidak ada kawan-kawan yang memperjuangkan, kasus Wadas juga tidak akan terkuak. Kalau tidak ada kasus Wadas, Mas Ganjar juga tidak tahu jangan-jangan bagaimana menyelesaikan konflik kayak begitu-gitu. Nah, dengan kasus Wadas ini saya yakin Mas Ganjar ketika nanti memimpin Republik, dia paham sekali problem-problem kerakyatan itu. Gitu. Jadi harus ada kasus Wadas. Sebagai pembelajaran. Biar pembelajaran buat Mas Ganjar. Karena tidak boleh namanya kekuasaan itu di atas segala-galanya. Gitu. Nah itu pentingnya kasus Wadas, dan kita mengapresiasi warga Wadas, khususnya kawan-kawan yang ngedampingin. Saya juga mengapresiasi kebijakan Mas Ganjar yang memberi solusi dengan cepat lah ya, membangun dialog, komunikasi. Semoga komunikasi itu tidak dijadikan semacam simbol seakan-akan. Tapi itu Mas Ganjar sudah melakukan yang namanya praktek solusi, maka itu diganti rugi semuanya dengan tuntutan yang warga Wadas inginkan, dan itu sudah terjadi. Udah berapa hari yang lalu kalau nggak salah. Lanjut ke pertanyaan ini, sebenarnya pertanyaan lumayan seru nih Bang. Beberapa minggu atau lalu ada salah satu petinggi partai mengatakan bahwa ya Ganjar gagal gitu dalam membangun Jawa Tengah. Apa prestasi Ganjar lah, meskipun dibalas sama Pak Ganjar dengan berbagai macam reaction. Menurut Abang sendiri, ya tergantung gimana gitu ngelihat gitu yang nyampein siapa, itu aja dulu. Kita kayak gini, kalau melihat opini itu tergantung kepentingan opininya. Nah kalau saya sebagai pendukung Mas Ganjar pasti akan menyampaikan hal yang nyata yang sudah dilakukan Ganjar. Kalau orang yang punya opini kemudian memang tidak suka dengan Mas Ganjar, pasti penyampaiannya hal-hal yang buruk gitu loh. Tergantung, makanya saya lihat politisinya siapa, orangnya siapa, dan kepentingannya apa. Itu. Jadi bisa kita tahu itu. Misalnya kayak kemarin, mayoritas kan kemarin yang menyampaikan kecenderungan nadanya miring atau sinis itu kan dari kawan-kawan internalnya Mas Ganjar sendiri, dari PDIP khususnya. Saya melihatnya belum ada hal yang substansial. Karena yang disampaikan hanya pesan. Misalnya kayak ada beberapa elit PDIP. Kasus Wadas itu Mas Ganjar harus mengintrospeksi, karena mayoritas yang mendampingi warga Wadas adalah para pendukung Mas Ganjar yang 2 periode gubernur hari ini. Gitu. Artinya itu kan pesan ke Mas Ganjar, lu jangan lupain dong, itu kan pendukungmu, harus ada kesetiaan lah. Terus kemudian ada juga persoalan misalnya dulu Bambang Pacul bilang Ganjar itu apa bla 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 bla. Ya dalam hal itu ya mereka coba ingin menyampaikan Mas Ganjar, lu jangan begitu. Itu kritik buat Mas Ganjar, tapi dengan cara yang berbeda mungkin kritikannya. Saya sampai detik ini melihat itu sebuah kritikan ke Mas Ganjar. Tidak ada hal yang ideologis dan prinsip. Itu hal yang teknis yang bisa diselesaikan melalui komunikasi. Gitu. Kan tidak ada yang ideologis saya lihat. Nah tapi juga masalahnya Bang, Pak Jokowi kemarin statement tuh, Pak Prabowo selanjutnya nih. Apakah ini menurut bahwa Pak Jokowi nggak mendukung Ganjar untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nih Bang? Mesti sebenarnya menjawabnya nggak terlalu susah. Gimana tuh? Karena Presiden Jokowi itu kan pemimpin yang memposisikan dirinya bukan sebagai ketua umum partai. Dia sebagai pemimpin Republik. Jadi wajar ketika disampaikan ke siapapun. Ke Mbak Puan juga ngedukung, ke Mas Ganjar juga ngedukung, ke Pak Prabowo ngedukung, ke siapa lagi ngedukung, semua didukung sama Jokowi. Nah itu pemimpin yang benar. Gitu. Beda kalau seandainya saya pimpinan partai, nggak mungkin saya ngedukung yang di luar dari partai saya. Nah Jokowi dalam hal ini betul, karena
bebas dari cara berpikir yang partisan. Hmm. Itu harus kita hormati apa yang disampaikan di acara Perindo ya saat Perindo, itu. Perindo. Oh. Itu ya, itu corak pemimpin yang baik begitu. Oke. Gitu. Oke. Nah, tapi untuk sekarang nih Bang, sudah sejauh mana nih relawan sendiri mengkonsolidasi dirinya untuk proses menuju pemenangan ini Bang, kalau Pilpres 2024 ini Bang? Gini, tugas relawan itu kan ya selain menyampaikan gagasan-gagasannya, harus ada juga tawaran konsep yang diberikan Mas Ganjar. Kalau kayak saya kan bicara tentang, dari dulu saya mendukung Mas Ganjar harus bicara tentang rekonsiliasi. Dan Mas Ganjar sudah menyampaikan itu ternyata. Nah itu yang saya perjuangkan. Saya nggak tahu relawan yang lain sebagai relawan yang hanya hippie hore, atau memang ada mereka sebagai sporting yang karena memang pilihannya tidak ada, atau memang relawan-relawan yang punya harapan-harapan yang lain. Gitu loh, kita nggak tahu karena kan setiap relawan kan punya karakter yang beda-beda ya, gitu loh. Nah, kalau kita yang JP Mania, tugas kita bagaimana bangsa ini untuk menuju 2024 ini harus ada yang namanya rekonsiliasi, tawaran-tawaran rekonsiliasi, kemudian penguatan demokrasi yang lebih baik. Kalau kita tidak mau, makanya kita nggak mau terjebak dengan narasi-narasi basisnya kebencian. Kayak saya pendukung Mas Ganjar, saya suka dengan Anies. Saya pendukung Ganjar, saya suka dengan sosok Prabowo. Nah, kemudian saya tidak memilih dua itu soal lain. Itu kayak begitu. Jadi jangan. Jadi nggak perlu adanya saling menjelekan secara subjektif lah ya. Iya, karena ini para pedagang nanti ini. Ganjar menjadi pedagang, Anies pedagang, Prabowo pedagang. Tinggal dagangannya siapa yang berkualitas? Tinggal kualitasnya, lihat mana yang enak aja. Misal banyak kopi, mana pilih kopi yang paling enak. Atau misalnya ada kue atau makanan mana yang paling enak, silakan itu tinggal pilih rakyat. Gitu. Jadi kan nggak susah nih, kan nanti dagang nih 2024 nih para kandidat ini. Dia dagangin gagasan-gagasannya apa yang bisa diterima oleh masyarakat nanti. Gitu. Ya seharusnya juga menjadi suasana itu menyenangkan lah Bang ya. Nggak marah-marahan atau kalau masih polanya, makanya tadi saya yang dari awal saya sampaikan, kalau modelnya sama kayak 2017 kemudian 2019, yang menjadi korban itu bukan elit tapi rakyat dan demokrasi. Betul. Gitu. Nah, tinggal kita yang rasional ini, maukah kita berpartisipasi untuk menguatkan demokrasi? Gitu loh. Kalau demokrasi yang kuat kan orang-orang nggak ada yang berani kurang ajar di negara ini. Gitu. Kenapa? Karena kontrol itu ada di tangan rakyat, bukan di tangan elit. Nah, terserah orang-orang di luar sana mau menguatkan demokrasi atau menguatkan kekuasaan elit. Gitu. Kalau mau, ya silakan aja kayak hari ini. Berarti tugasnya GP Mania ini lumayan susah Bang ya. Selain dukung Ganjar, untuk cita-cita besarnya dalam memperbaiki demokrasi. Nah, itulah membedakan kita GP Mania dengan yang saya pimpin dengan orang-orang di sana. Karena kan kita bicara soal gagasan, bukan soal partisipan ya. Partisipan itu yang buta segala macam ya. Begitu enggak. Makanya itulah membedakan kami dengan mereka yang ada di sana. Karena kepentingan kita kan lebih pada substansi, perjuangan substantif. Gitu loh. Nah, ini harusnya gagasan ini harusnya didengar sama relawan meski kelompok manapun harusnya Bang. Ya, semangatnya ya harusnya. Makanya kan tergantung gini, orang kan setiap relawan itu saya nggak tahu mereka lahir dari mana, makanya saya sering sampaikan hari ini banyak relawan-relawan siluman. Iya, entah dari mana mereka, perjuangannya apa kita tidak tahu. Itu makanya ya nggak tahu ya, saya juga nggak lama lagi mungkin mundur dari relawan. Waduh, jangan dong. Ini gagasannya udah bagus nih, kenapa harus mundur nih? Ya karena kan saya harus berjuang di parlemen. Oke. Ini kamu doang yang dapat opini ini. Mantap deh, jadi mau maju deh ya. Kita harus dukung Bang Noel maju deh kayaknya. Partai apa nih Bang? Saya nggak tahu partainya apa. Tapi saya harus berjuang gini. Saya merasa terlalu letih ya perjuangan perjalanan di jalanan itu ya.
dulu aktivis, jadi aktivis 98 di jalanan, kemudian jadi relawan masih di jalanan. Ya maksud saya kalau ada gagasan besar, kalau di parlemen kita perjuangkan mungkin itu lebih berarti. Karena biar gimana pun demokrasi yang kita inginkan kan perjuangannya kan perjuangan parlemen, bukan parlemen jalanan. Nah, dengan situasi yang sekarang ini mungkin saya akan mengambil sebuah sikap yang selangkah lebih maju, ini ya. lebih maju. Karena ya sudahlah, perjuangan parlemen saya itu menjadi relawan saya rasa sudah cukup lah ya, dan cukup dan ada hasilnya. Ya. Berarti kita doain nih Bang Noel dengan gagasan-gagasan yang kayak tadi bisa, kalau bisa sih ketika masuk tetap gagasannya kayak gini Bang. Ya, jangan akhirnya kan kalau bahasanya Ahok apa tuh? Kalau menguji orang kasih jabatan. Di tes ya, tesnya pakai kekuasaan ya. Berubah atau tidak orang itu. Dan Dan saya karakter yang tidak berubah. Berarti kita inget nih. Ini udah direkam ya kan, nanti ketika Bang Noel gimana, Bang lu pernah ngomong gini nih Bang gitu ya. Iya. Saya akan membuktikan hal itu. Kayak gini. Saya tidak mau diuji orang. Saya selalu menguji diri saya sendiri. Gitu. Jadi saya jadi komisaris, saya tidak berubah sikap saya kritis. Saya disogok lagi jadi komisaris utama, nggak berubah. Saya dipecat, tidak berubah. Gitu. Apa itu dari semua itu? Integritas yang paling penting. Mantap. Iya dong. Siap. Bang, ini pertanyaan terakhir masih soal Ganjar nih Bang. Untuk penutupnya, ada yang bilang Mas Ganjar ini adalah gubernur medsos. Hanya pencitraan segala macam. Ya, yang ngomong karena tidak paham medsos. Jawabannya gitu. Kan gitu kan. Jangan gini, melempar orang karena kemampuannya dia timpuk padahal dia tidak punya kemampuan. Itu kan tidak baik. Kalau nggak suka dengan Ganjar buat medsos, dia bikin medsos gitu. Gitu dong. Nah, medsos hari ini kan media yang paling murah dalam menyampaikan apa yang dilakukan. Daripada dia harus ke media-media mainstream, media utama atau apa, ya dia bikin aja ininya sendiri, platformnya dia, misal Ganjar apa, ya dia kegiatan dia tinggal upload ke medianya dia, jadi rakyat itu nggak terlalu sulit dalam mencari kegiatan Mas Ganjar. Nah, media sosial ini kan dijadikan alat untuk mengkampanyekan program, citra, dan apapun yang sudah dilakukan Mas Ganjar. Jadi orang tidak lagi kayak zaman dahulu kala. Ya kan, gimana dulu Ganjar ya? Kan sekarang itu bisa update ya. Melihat orang itu tinggal nge-tracking di media sosial nggak susah kok. Itu makanya di era industri digital gini kan harus lebih berhati-hati lah ya dalam apalagi sebagai public figure, kemudian pejabat publik, ya lo harus lebih hati-hati jangan buat kesalahan. Karena kesalahan apapun tidak terlalu sulit untuk membuka di media sosial. Makanya harus lebih berhati-hati. Jadi kalau dibilang Ganjar pencitraan, ya memang harus dilakukan pencitraan lah. Emang harus ya? Lah memang ya. Masa kan ibarat tahu ya keberhasilannya ya? Siapapun tanya yang nggak melakukan pencitraan. Karena ya media sosial ini alat yang paling murah, meriah, dan efektif. Menjadi cuma fungsi aja sih, nggak lebih dari alat itu. baru lah ya untuk melakukan segala macam ya. Ya yang sedikit sinis itu kan karena mereka tidak punya kemampuan bermedsos, kemudian memang blow on. Itu. Siap, Bang Noel. Thank you banget nih ada waktunya nih untuk udah ngobrol-ngobrol. Semoga tadi untuk maju di 2024 berhasil. Semoga. Dan semoga tadi yang paling penting adalah komitmen itu Bang. Kita sangat dukung komitmen soal bagaimana soal demokrasi harus diperbaiki, rekonsiliasi demokrasi harus berjalan, itu sangat sesuai dengan agenda-agenda kita sebagai anak muda. Pengennya, nggak mau lah kita anak muda ngelihat yang harusnya kan politik ini menjadi menyenangkan ya, menjadi pembelajaran politik yang baik. Jadi jangan diisi dengan ya kebencian, segala macam. Ya itu. Itu kan jadi bahan kritik saya ke pemerintahan Jokowi hari ini. Siap Bang, terima kasih. Semuanya bisa bebas dilakukan. Republik yang nggak bebas adalah mengkritik kekuasaan, itu nggak boleh. Kekuasaan itu harus dikritik. Betul. Mantap. Siap Bang. Pesannya.
Thank you Bang Noel udah mau ngobrol-ngobrol di program Diatalk. Sampai ketemu lagi di episode Diatalk selanjutnya.